Assalamualaikum saudara, ketemu lagi dengan Mbah Kungti dalam bincang santai bersama KPH Projonegoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Kanjeng. Presiden Prabowo membuat impres ya, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, baik untuk pusat maupun untuk daerah. Bagaimana menurut Mas Kanjeng sehubungannya dengan efisiensi anggaran? Apakah itu nanti akan dapat memperlancar, menghasilkan hasil yang baik, atau malah justru bisa berdampak pada ketidakberhasilan program yang dicanangkan? Bagaimana, Mas? Kalau ditanya tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden ke-8 ini, Prabowo Subianto, kemudian tadi disampaikan bahwa ada Impres nomor 125, yang artinya di situ kan ada petunjuk Presiden berkaitan efisiensi anggaran itu sasarannya apa, ya, penghematan ya. Penghematan itu kan berarti ada pengurangan anggaran di sektor tertentu, bagian tertentu dan sebagainya. Tapi publik, masyarakat atau bahkan pengamat, ahli pun itu komentarnya beragam. Oh, berarti nanti akan ada PHK. Berarti honorer akan dipecat. Gitu loh. Tapi apakah seperti itu? Itu kan baru katanya. Nya itu siapa? Ya, coba saya mengikuti beberapa media sosial ya, secara online itu kan, yang hangat sekali itu justru PHK di TVRI dan RRI. Ya, memang khususnya untuk tenaga honorer. Meskipun kemudian dalam sidang, dalam rapat anggota dewan dengan TVRI atau RRI, saya kurang tahu jelas itu memang kemudian diharapkan tidak terjadi semacam itu. Nah, apakah kemudian tidak terjadi, akhirnya tidak terjadi PHK atau bagaimana, itu kurang tahu, saya tidak begitu mengikuti. Cuma pemikiran saya begini, Mas, kan program pemerintah itu kan tidak hanya kepada badan-badan usaha yang dikelola oleh pemerintah, ya, BUMN atau BUMD gitu. Tapi juga mitra kerja pemerintah itu kan ada dari swasta. Nah, dari swasta itu kan juga butuh program kerja atau pekerjaan dari pemerintah. Katakanlah begini ya, yang jelas begini. Yang banyak disunat atau dipotong lah begitu. Itu kan PU ya. Pekerjaan umum itu sampai berapa triliun, 80 triliun atau berapa. Nah, padahal banyak sektor swasta yang bekerja sama di situ. Nah, kalau itu kemudian dipotong, itu kan akhirnya swasta yang bekerja di bidang berkaitan dengan infrastruktur itu kan akhirnya tidak mendapatkan jatah, dan di situ mesti akan terjadi PHK terhadap orang-orang swasta. Itu pemikiran saya kan seperti itu. Nah, bagaimana itu menurut Mas Kanjeng berkaitan dengan keadaan seperti ini? Efisiensi yang dialamatkan itu kan Presiden memberi contoh dengan sederhana, perjalanan dinas, FGD, terus studi banding, masa studi banding kemiskinan yang Australia misalnya, ya. Kalau tadi dicontohkan TVRI dan yang lain-lainnya, itu kan interpretasi dia. Wong nyatanya dia disalahkan sama DPR, ya enggak? Yeah. Interpretasi dia, kemudian dia mem-PHK. Nah, mem-PHK honorer, menghentikan honorer di saat kesulitan anggaran menurut instansi lo ya, instansi yang bersangkutan, instansi mana saja. Itu sekarang ada nih caranya kesempatan. Jangan-jangan gitu. Ini ada instruksi dari Presiden untuk penghematan anggaran, tapi dia salah tafsir bahwa Presiden maksudnya bukan itu. Tapi yang nggak perlu omon-omon, diskusi, perjalanan dinas, luar negeri, kan biayanya besar. Yeah. Jadi artinya kalau terjadi PHK, pengurangan pegawai dan sebagainya saat ini, itu kan jelas melanggar impres itu. Siapapun ya, melanggar impres itu. Terus dan itu interpretasi masing-masing. Yang jelas itu melanggar. Nah, kalau kemudian wah ini saya mengalami kesulitan dengan PUPR dipotong anggarannya sekian banyak ya. Sekian banyak. Kemudian saya nggak dapat kerjaan seperti kemarin loh ya. Karena pada waktu Presiden 7, infrastruktur kan luar biasa. Berapa ribu triliun. Tol laut, tol darat, tol udara, tol, iya enggak? Nah, fokus itu sekarang digeser ke manusia. Gitu loh. Jadi, yang dilakukan Presiden 7 kemarin itu pun juga bukan program tahunan
sebelum Presiden Jokowi seperti itu enggak. Pada waktu Presiden Jokowi konsentrasinya ke situ. Dan itu memang dibutuhkan. Indonesia yang begitu luas, 11.000 pulau, kita butuh distribusi barang dari sini ke sana, gitu kan. Nah itu kan penting. Oke, sekarang 10 tahun bahwa Presiden Jokowi sudah selesai, bergeser fokusnya ke anak-anak. Gitu loh. Kan pelayanan masyarakat itu ada yang harus, ya, harus ada yang kemudian diprioritaskan karena keterbatasan dana. Perawatan jalan itu masuk harus apa prioritas? Ya prioritas ya harus itu. Ya. Karena udah dibangun kok. Ya. Udah dibangun itu artinya harus sembodo termasuk memelihara. Ya. Jadi nggak boleh dikurangi. Nah tadi uangnya udah dikurangi, turunnya banyak sekali. Nah gue baru pendapat dari yang mungkin akan merasa dirugikan. Nah, nanti aku dapat kerjaan apa? Dulu aja PUPR itu 400 triliun, sekarang kok cuma 78 triliun. Ya mungkin harus bergeser ke pemeliharaan. Baik Mas Kadek, mudah-mudahan aja efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden itu bisa betul-betul efektif, ya, menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik dan tidak memakan korban. Ya betul, setuju. Tidak boleh ada korban. Betul ya. Baik, demikian saudara, bincang-bincang sederhana dengan KPH Bojonegoro, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.